Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eka Apriliani. Seperti biasa, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang suku banyak atau polinomial. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bab suku banyak ini. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas yaitu mencari hasil bagi dan sisa. Suatu suku banyak fx atau dikatakan sebagai fungsi dibagi oleh px menghasilkan hx dengan sisa. Sisanya disimbolkan dengan sx ya. Nih rumusnya. Fx di sini adalah fungsi atau suku banyak yang dibagi. Maka sama dengan px. Px di sini adalah pembagi dikalikan dengan hx. Hx di sini adalah hasil bagi ditambah sx. Sx di sini adalah sisa pembagian. Contoh, tentukan hx dan sx, berarti hasil bagi dan sisa. Jika x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 1 dibagi oleh x min 1. Nanti di sini akan ada 3 cara yang akan kita bahas ya. Nah, cara yang pertama yaitu adalah cara porogapet. Caranya seperti ini. Ini dibuat seperti ini dulu ya. Nah, x pangkat 3 dibagi x. Caranya itu. X pangkat 3 dibagi x berapa? X pangkat 2. Kalau udah ini dikalikan. X pangkat 2 kali x. Maka x pangkat 3. X pangkat 2 di sini juga dikali dengan negatif 1. Berarti min x pangkat 2. Ibu ulangi lagi, tadi x pangkat 3 dibagi x, hasilnya x pangkat 2. X pangkat 2 ini dikalikan dengan ini. Ya, hasilnya ini. Jangan lupa ini dikurangi. X pangkat 3 kurangi x pangkat 3, 0 ya. Habis. 2x kuadrat dikurangi negatif x kuadrat. Pengurangan ketemu negatif, maka jadi positif. Berarti berapa? 3x kuadrat. Ini kan nggak ada ya. Tinggal tulis saja. Min 7x plus 1. 3x kuadrat dibagi x. Berapa? Plus 3x. Maka 3x dikali x. 3x kuadrat. 3x dikali negatif 1 min 3x dikurangi. Habis ya. Negatif 7x dikurangi negatif 3x. Ini jadi plus, berarti min 4x plus 1. Negatif 4x plus 1 dibagi ini. Berarti negatif 4x dibagi x. Itu adalah negatif 4. Negatif 4 dikali x. Negatif 4x. Negatif 4 kali negatif 1. Dikurangi. Negatif 4x dikurangi negatif 4x habis. 1 dikurangi 4 yaitu negatif 3. Negatif 3 apakah masih bisa dibagi ini? Sudah tidak bisa ya? Iya, negatif 3 dibagi x min 1 sudah tidak bisa, maka berhenti. Jadi cara berhentinya itu gimana? Yaitu adalah ketika ini negatif 4x. Ini variabelnya sama, ini x, di sini juga x. Maka dikerjakan atau dibagi sekali lagi, habis itu selesai. Sudah tidak bisa dibagi lagi. Gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan hasil
bagi. Maka hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4. Sisanya mana ini? Bawah. Sisanya yaitu adalah negatif 3. Ini adalah cara pertama, yaitu adalah cara Porogapet. Lanjut sekarang cara 2, yaitu adalah cara Horner. Pertemuan sebelumnya sudah ya. Oke, sekarang kita buat bagiannya dulu. Urut ini yang ditulis adalah koefisien dari pangkat tertinggi. X pangkat 3, koefisiennya berapa? 1. Pangkat 2-nya 2. Pangkat 1-nya negatif 7. Pangkat 0-nya atau konstantanya adalah 1. Ini diisi oleh siapa? Diisi oleh pembagi, yaitu X min 1 sama dengan 0, yang artinya X sama dengan 1. 1 ini ya, 1 turun ke bawah di sini. Nah, 1 kali 1. 1 kali 1, 1. Ini tandanya apa kemarin? Di jumlah. 2 ditambah 1, 3. 3 kali 1, 3. Negatif 7 tambah 3. Negatif 4. Negatif 4 kali 1. Negatif 4. Ini dijumlahkan. Yaitu adalah negatif 3. Nah, perhatikan. Ini di sini sisanya adalah negatif 3. Berarti X sama dengan 1 atau X min 1 ini adalah bukan akar-akarnya. Ini adalah nilai X biasa ya. Kalau pertemuan sebelumnya kan sisanya di sini harus 0. Ketika ini ketemunya 0, berarti X di sini adalah akar-akarnya. Berarti X di sini ini karena ini ketemunya bukan 0, berarti ini X biasa ya. Nah, kalau udah ini koefisiennya ya, maka Hx-nya adalah sama dengan, ini tadi X-nya pangkat berapa? Pangkat 3, berarti yang ini pangkat 2. Berarti X pangkat 2 turun ditambah 3X min 4. Jadi tadi di sini kan X pangkat 3 ini. Ini X pangkat 3. Berarti yang ini adalah X pangkat 2. Ini berarti X pangkat 1. Yang ini adalah X pangkat 0 atau konstanta. Maka dapat ditulis X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 4. Jangan lupa ini belum selesai. Di sini ini adalah dibagi koefisien dari X pangkat tinggi PX. Apa artinya? Ini kalau udah ketemu dibagi koefisien dari X pangkat tinggi dari PX. PX itu siapa? PX di sini adalah pembagi. Jadi ini pembaginya X dikurangi 1. X pangkat tertingginya berapa? X pangkat 1 ya. Nah, koefisiennya berapa di sini? 1. Di depan X ada angka berapa? 1. Berarti ini dibagi 1. Ditambah 3X min 4 dibagi 1. Kalau di sini contoh 2X min 1. Berarti dibagi berapa ini? Dibagi 2. Karena koefisiennya angka 2. Ini kan koefisiennya angka 1. Berarti dibagi 1. Karena dibagi 1. Hasilnya tetap ya. Nih hasilnya. Sama nggak dengan cara 1? Sama ya. Nah sisanya Sx sisanya ini yaitu adalah negatif 3. Lanjut cara yang ketiga yaitu adalah koefisien tak tentu. Ini soalnya sudah Ibu tulis lagi. Caranya adalah ingat tadi rumus. Di awal kita ada rumusnya yaitu adalah Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Ini ya. Nah, ini sama dengannya 3 yang artinya ekuivalen atau disamakan.
fx di sini apa? Fungsinya atau suku banyaknya. Berarti ini. Kita tulis. Berarti x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 7x plus 1. Px di sini berarti apa? Pembaginya. Ini berarti ya. Itu adalah x min 1. Nah, sekarang kita cari hx-nya. Caranya gimana? Caranya adalah x pangkat 3, ini yang paling depan, x pangkat 3 dibagi x. X pangkat 3 dibagi x berapa? X pangkat 2. Nah, kalau udah ketemu x pangkat 2 tinggal kita tambah plus, katakan di sini a apa? Ini kan udah x pangkat 2, berarti ini x pangkat 1. Nggak Ibu tulis ya. Kemudian ditambah b. B apa? Bx pangkat 0. X pangkat 0-nya tidak Ibu tulis juga ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Ini dapat dari mana ini? Caranya adalah x pangkat 3 dibagi x. Hasilnya x pangkat 2. Setelah itu kita turun. Artinya turun apa? Kalau di sini udah x pangkat 2, berarti ditambah x pangkat 1. X pangkat 1. Tapi kan kita nggak tahu koefisiennya, maka kita tulis AX. Kalau udah x pangkat 1 turun lagi menjadi x pangkat 0. X pangkat 0 kan konstanta ya. Nah, kita nggak tahu nilainya berapa. Kita tulis saja dengan B. Kemudian ditambah SX. Caranya adalah pangkat X ini untuk mencari sisa ini, caranya adalah pangkat X dari PX kita kurangi 1. Pangkat X dari PX kita kurangi 1. Artinya PX pembagi ya. Pembaginya kan X min 1. Nah, ini kan X-nya pangkat 1. Turun 1 lagi berarti menjadi X pangkat 0. X pangkat 0 artinya adalah konstanta. Maka kita sebut saja itu adalah C. Bu, boleh nggak kita sebut K di sini? Boleh. Ini A, B, C di sini untuk mempermudah kalian. Boleh kalian rubah dengan huruf yang lain. Mungkin P, Q, R atau apa, bebas gitu ya. Kalau udah, maka tinggal kalian kalikan saja. Yang ruas kiri udah, jangan diapa-apakan. Kita kerjakan yang ruas kanan. X dikali X kuadrat. X pangkat 3. Ini distribusi berarti sekarang. X kali X pangkat 2, X pangkat 3. X dikali AX. Berarti AX kuadrat. X dikali B. Berarti BX. Yang selanjutnya ini negatif 1 juga distribusi. Negatif 1 kali X. Negatif 1 kali X kuadrat, maaf. Berarti negatif X kuadrat. Negatif 1 kali AX. Negatif AX. Negatif 1 kali B. Berarti min B terakhir. Plus C. Yang pangkatnya sama kita kelompokkan. Berarti X pangkat 3 ditambah AX kuadrat. Nah, ini X kuadrat ya. Berarti min X kuadrat. Berarti ini saya kasih tanda artinya udah. Yang belum berarti plus BX. Ini min AX min B plus C. Ini yang ruas kiri sama. Mau ditulis boleh, enggak juga tidak apa-apa. X pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 7x plus 1. Kalau udah, sekarang kita lihat yang X pangkat 3. Kita lihat X pangkat 3 ini. Sebelah kiri, ruas kiri koefisiennya berapa? 1. Sebelah kanan koefisiennya berapa? 1. Berarti sama ya. Nah, sekarang kita lihat yang X pangkat 2. Sebelah kiri koefisiennya berapa? 2. Sebelah kanan,
nih sebelah kanan. Ada apa? Berarti ada A dikurangi 1, gitu ya. Nah, artinya berarti 2 sama dengan A-1, berarti kita mencari A. Pindah ruas min satunya. Jadi 3 ya, 3 sama dengan A. Atau A sama dengan 3, gitu ya. Kemudian X pangkat 1 atau X. Ruas kiri koefisiennya adalah negatif 7. Ruas kanan ini ada apa? Berarti ada B min A. Berarti min 7 sama dengan B dikurangi A-nya, tadi udah ketemu 3. Berarti ini pindah ruas, kita tinggal mencari B. Min pindah ruas jadi plus, berarti negatif 7 ditambah 3, berarti negatif 4 sama dengan B. Atau B-nya sama dengan negatif 4. Kalau udah, sekarang tinggal apa? Konstantanya ya. Boleh kita tulis dengan K. Ruas kiri ada angka berapa? 1 sama dengan ruas kanannya mana? Ini ruas kanannya ya. Berarti min B plus C. 1 sama dengan min B. B-nya berapa? B-nya negatif 4, berarti min 4 plus C. Berarti 1 sama dengan min kali min plus ya. 4 plus C. Ini pindah ruas. Positif 4 pindah jadi min ya. Berarti 1 dikurangi 4. Negatif 3 sama dengan C. Atau C-nya sama dengan negatif 3. Udah? Udah selesai belum sampai sini? Belum. Tadi kita tulis, kita kan mau mencari HX. HX-nya tadi ini. Yaitu adalah X kuadrat ditambah AX plus B. X kuadrat AX ditambah A-nya adalah 3X plus B-nya adalah negatif 4. Berarti X kuadrat ditambah 3X min 4. Sama ya dengan yang tadi. Nah, kemudian sekarang sisanya SX. Sisanya tadi apa ini? SX. Kita simbolkan dengan C ya. Nah, nilai C-nya adalah berapa? Itu adalah negatif 3. Ini dia. Gampang ya. Nah, saran saya ketika ada soal dan di situ tidak dikasih keterangan suruh mengerjakan pakai cara apa, saran saya adalah kerjakan dengan cara 1 atau cara 2. Untuk cara 3 ini kenapa tidak direkomendasikan? Karena ini dia lebih sulit, kemudian langkahnya juga lebih panjang. Nah, dikatakan juga sebagai koefisien tak tentu, namanya saja juga sudah tidak tentu ya. Ya, jadi saran saya ketika ada soal, kerjakan dengan cara 1 atau 2. Kalian pilih bebas. Selama di soal tidak diberi keterangan suruh mengerjakan pakai cara apa. Tapi kalau di soal diberi keterangan, kerjakan dengan cara koefisien tak tentu. Maka ya kalian harus mengerjakan dengan cara seperti ini. Lanjut, sekarang kita masuk ke contoh soal lagi. Nih, X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah X dikurangi 5 dibagi oleh X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Perintahnya masih sama, tentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian. Oke, nanti akan kita bahas juga cara 1, 2, 3. Kita kerjakan 3 cara ya. Nanti kalian bebas untuk memilihnya. Yang pertama, kita pakai cara 1, yaitu Prokabet ya. X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah X dikurangi 5 dibagi oleh X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2. Caranya ini, X pangkat 4 dibagi X pangkat 2.
Berapa hasilnya? X pangkat 2. Kalau udah X pangkat 2 ini dikalikan dengan ini semua, dengan pembaginya. X pangkat 2 kali X pangkat 2, berarti X pangkat 4. X pangkat 2 kali negatif 3X, berarti negatif 3X pangkat 3. X pangkat 2 dikali 2 plus 2X pangkat 2. Kalau udah dikurangi, habis 4X pangkat 3 dikurangi negatif 3X pangkat 3, berarti 7X pangkat 3 min 4X pangkat 2. Tinggal tulis saja karena bawahnya 0 kan ya. Ditambah X min 5. Nah, 7X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Berapa? 7X. 7X dikali, kalau udah ini dikali ini ya. 7X kali X pangkat 2. Berarti 7X pangkat 3. 7X dikali negatif 3X. Plus kali min. 7 kali 3 di 21, X kali X, X pangkat 2. 7X kali 2 tambah 14X. Kita kurangi. Habis plus berapa? 17X pangkat 2 ya. Min 13X min 5. Oke, masih bisa dibagi lagi apa tidak? Masih ya, karena ini X pangkat 2 di sini juga X pangkat 2, masih sama. Ketika masih sama, ini sama, maka masih bisa dibagi sekali lagi. Habis itu baru sudah tidak bisa. 17X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Itu adalah 17. 17 kali ini 17X pangkat 2. 17 dikali negatif 3X, yaitu adalah negatif 51X ya. Kemudian 17 dikali 2 berapa? 34 ya. Kalau udah dikurangi. Habis negatif 13X dikurangi negatif 51X. Min kali min jadi plus. Berarti berapa hasilnya? 38 ya. 38X. Min 39. Maka sudah selesai ya. Kenapa udah selesai ini? Ini di sini X, di sini X pangkat 2. Minimalnya ini masih bisa dilanjut adalah di sini nih. Minimalnya X-nya pangkatnya sama dengan pembagi. Ini kan udah nggak sama, malah ini lebih kecil. Berarti sudah tidak bisa dibagi. Maka HX-nya yaitu adalah X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 17. Ini HX. Sisanya yaitu adalah ini bawah. 38X dikurangi 39. Lanjut sekarang cara 2 atau Horner. Ini ya. Nah, kita lihat dulu di sini pembaginya. Pembaginya bentuk kuadrat ya. Nah, karena pembaginya bentuk kuadrat ini, maka kita selesaikan dulu. Kita faktorkan dulu. X pangkat 2 dikurangi 3X plus 2. Kita faktorkan. X min 2 min 1 ya. Kita cek. X kali X, X kuadrat betul. Belakang. Min 2 kali min 1, 2 betul ya. Yang tengah dekat kali dekat min 2X, jauh kali jauh min X. Digabungkan min 3X betul ya. Berarti ini adalah faktornya. Kalau udah, kita masuk ke cara Horner.
Ingat, yang kita tulis koefisiennya. Berarti 1. Terus 4. Min 2. 1. Min 5. Kita cek, lengkap nggak pangkat dari X-nya? X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, 0. X pangkat 0 ya. Nah, Ibu ingatkan lagi, contoh di sini negatif 2X kuadratnya nggak ada. Ini berarti ini kita tulis dengan min 2 ini, bukan min 2 tapi kita ganti dengan 0 karena X pangkat 2 nya tidak ada. Bebas mau yang mana dulu, mau X min 2 dulu boleh, X min 1 dulu juga boleh. Berarti X min 2 sama dengan 0, berarti X nya sama dengan 2. 1 turun ke bawah, 1 kali 2, 2. Ingat penjumlahan 6 kali 2, 12 dijumlahkan 10, 10 kali 2, 20 dijumlahkan 21, 21 kali 2, 42 dijumlahkan 37. Itu ya, ini berarti sisanya. Nah, ini udah selesai belum? Belum. Kita lanjut lagi. Sekarang yang ini. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. 1 kali 1. Penjumlahan 7, 7 kali 1, 7. 17, 17 kali 1 berapa? 17. Dijumlahkan 8, 38 ya. Lah, yang ini sudah tidak dikalikan lagi karena ini adalah sisa. Ini dikatakan sebagai sisa S1. Yang ini dikatakan sebagai S2. Nah, Hornernya udah selesai ya. Karena tadi hanya ada 2 faktor. Kalau ada 3 faktor ya dilanjutkan lagi. Nah, di sini ini yang atas kita sebut sebagai P1. Yang bawah kita sebut sebagai P2. P1 ini S-nya juga S1. P2 S-nya juga S2. Maka di sini HX-nya itu ada rumus. Maaf, HX-nya nggak ada rumus ya. Nanti yang ada rumus adalah untuk yang sisa. Ini urut, ini tadi soalnya kan X pangkat 4. Berarti ini X pangkat 4. Yang ini X pangkat 3. Berarti yang ini X pangkat 2. Berarti X pangkat 2 ditambah 7. X ditambah 17. Sama ya dengan yang tadi. Kemudian sekarang SX-nya. Ini berarti Horner 2 tingkat. Horner 2 tingkat, SX-nya berarti rumusnya adalah S2 P1 ditambah S1. S2 38. Ya, P1 di sini itu bukan X sama dengan 2 ya, tapi X min 2, yaitu adalah faktornya. Maaf tadi salah melingkari ya. Nah, ditambah S1. S1-nya adalah 37. Berarti sama dengan, saya tulis saja ke samping. Ini distribusi, berarti 38X. 38 kali negatif 2 berapa? 76 ya. Kemudian ditambah 37. Berarti 38X ini berarti min 39. Ini hasilnya. Sama ya tadi dengan cara 1. Oke, misal ada yang tanya, Bu, kalau tadi baginya dengan cara Horner beda. Punya ibu kan X sama dengan 2 dulu. Kalau punya saya X sama dengan 1 dulu boleh nggak? Boleh. Nanti yang membedakan adalah ini S-nya. S-nya beda. S1, S2-nya beda. Tapi untuk ininya sama.
Sama ya untuk HX-nya. Tetapi untuk nilai S-nya, S sendiri nanti sisa dari soal ini hasilnya tetap sama. Yang bedakan hanya ini S1, S2-nya beda, tapi nanti hasil akhir SX-nya adalah sama. Kalau semisal nanti ada soal Hornernya kok 3 tingkat, Bu, gimana rumusnya? Oke, kita tulis di sini ya. Jika 3 tingkat mencari SX-nya adalah yaitu S3 P2 P1 ditambah S2 P1 ditambah S1. Ini rumusnya. Nanti ketika Hornernya 3 tingkat. Oh iya, maaf, ada tambahan sedikit karena ada ralat. Ini HX di sini tadi lupa ya, ini belum dibagi. Ya, ini dibagi berapa? Dibagi dari koefisien pangkat tertinggi dari pembagi. Ini X pangkat 2. Koefisiennya berapa di sini? 1 ya. Berarti ini dibagi 1. Tulis di sini bawah kecil ya. Ralat. Maka hasilnya sama ya. Karena berapapun angka dibagi 1, ya angka itu sendiri. Berarti X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 17. Kalau kebetulan koefisien dari X pangkat tinggi itu 1, hasilnya tetap. Tapi kalau semisal di sini 2X pangkat 2, maka hasilnya akan mempengaruhi. Jadi perlu diingat ketika HX dengan cara Horner, yaitu dibagi oleh koefisien pangkat tinggi dari pembaginya. Itu ya. Cara yang ketiga yaitu koefisien tak tentu. Ini soalnya ya sudah saya tulis. Sekarang langsung aja kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan Px dikali Hx ditambah Sx. Fx itu fungsinya, berarti ini yang atas kita tulis. X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah X min 5. Px pembaginya berarti yang bawah. X pangkat 2 dikurangi 3X ditambah 2 dikali Hx. Hx-nya gini caranya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2 berapa hasilnya? X pangkat 2. Nah, terus ditambah A. Setelah X pangkat 2 berarti X pangkat 1. Terus ditambah B. X pangkat 0 tidak ibu tulis. Ditambah Sx. Sx-nya di sini adalah kita lihat pembaginya. X pangkat 2. Tertinggi kan X pangkat 2. Berarti dikurangin 1. X pangkat 2 pangkatnya dikurangin 1. Berarti X pangkat 1. Ini udah A, udah B, berarti C ya. C apa? Cx. Nah ini kan X-nya pangkat 1, terus pangkat 0. X pangkat 0 tidak ibu tulis gitu ya. Nah kalau udah, ruas kiri sama dibiarkan aja. Kita fokus ke ruas kanan. Agak ibu geser biar muat. Sama ini didistribusikan. Sana. Berapa hasilnya? X pangkat 4 kali ini ditambah AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat. Ini min 3X pangkat 3 min 3AX kuadrat min 3BX 2 kali X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 2AX
2 kali B ditambah 2B. Terus dilanjut, nih dibuka kurungnya ya. Ditambah CX ditambah D. Kita kelompokkan yang X-nya berpangkat sama. X pangkat 4. Ini udah. Ditambah AX pangkat 3. Sekarang yang pangkat 3 nih. Min 3X pangkat 3. Pangkat 2. BX kuadrat nih. Min 3AX kuadrat nih. Ditambah 2X kuadrat. Sekarang X pangkat 1. Ini udah ya di sini. Nih. Ditambah 2AX, nih. Ditambah CX, ditambah 2B, ditambah D. Kalau udah, tinggal kita ini X pangkat 4. Kita cocokkan ruas kiri dan ruas kanan. Koefisiennya berapa ini ruas kiri? 1. Ruas kanan? 1. Sekarang X pangkat 3. Ruas kiri koefisiennya 4. Ruas kanan ini yang pangkat 3. Berarti tulis koefisiennya saja ya. A dikurangi 3. Oke. Ini pindah ruas. Min 3 pindah berarti jadi plus ya. 4 tambah 3 berarti 7 sama dengan A. Berarti A-nya sama dengan 7. Sekarang X pangkat 2. Ruas kiri koefisiennya ini ya. Min 2 sama dengan ruas kanan ini. Berarti ada B dikurangi 3A ditambah 2. Berarti min 2 sama dengan B min 3A. Berarti negatif 3 kali 7 berapa? 21 plus 2. Berarti min 2. Ini berapa? Negatif 21 ditambah 2. Berarti negatif 19. Pindah ruas. Pindah berarti jadi plus. Sama dengan B, gitu ya. Lanjut di sini. Negatif 2 ditambah 19 sama dengan B. Berarti 17 sama dengan B. B-nya berarti adalah 17. Gitu ya. Nah, sekarang yang X. Koefisiennya ruas kiri 1. Ruas kanannya berapa? Nih. Negatif 3B ditambah 2A ditambah C. Berarti 1 sama dengan negatif 3 kali 17. Berapa hasilnya? Negatif 51 ya. Ditambah 2A. A-nya adalah 7. Berarti 14 plus C. Berarti 1 sama dengan ini. Negatif 37 plus C. Nah, ini pindah. Berapa? Min pindah ruas berarti jadi plus. Berarti 38 sama dengan C. Atau C-nya sama dengan 38. Gitu ya. Selanjutnya. Berarti tinggal konstanta ruas kiri. Kita tulis K. Konstantanya negatif 5 ruas kiri. Ruas kanan berarti ini 2B plus D. Berarti negatif 5 sama dengan 2B. B-nya berapa? 17. Berarti 2 kali 17 berapa? 34 plus D. Pindah berarti negatif 3. 9 sama dengan D. Atau D-nya sama dengan negatif 39. Kalau udah ketemu semua ya. Oh ya, ini ruas kiri mau ditulis boleh, enggak juga boleh ini. Terserah kalian. Yang ditanyakan kan HX nih. HX. HX-nya berarti ini ya. Ini HX. Yaitu adalah
X kuadrat ditambah AX plus B. Berarti X kuadrat ditambah A-nya ada berapa? A-nya ini 7X, B-nya adalah 17. Sama ya hasilnya dengan yang tadi. Kemudian SX-nya. SX ini SX, yaitu adalah CX plus D. C-nya berarti 38X plus D. D-nya adalah negatif 39. Berarti hasil baginya X kuadrat ditambah 7X plus 17. Sisanya adalah 38X dikurangi 39. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.